Sekarang teman yang ahli ekonomi tolong browsing dilihat aliran uang 2 bulan terakhir ini ke negara mana. Anda tahu kalau sudah urusan penyakit kan hukum tidak berlaku. Saya coba ikut mencari, yuk kita berangkat dari satu kesepakatan kata atau idiom atau istilah supaya dari situ kita bisa mengembara aplikasinya. Jadi yang dimaksud Mas Toto itu saya kira kalau kita pakai istilah komputer itu force restart. Jadi kita ini dipaksa untuk restart. Hari ini saya berdialog sama 2 orang, satu Dr. Pri Tulungagung, nomor 2 Pak Cosi Pratama, itu yang bikin lagu Asmaranya Mbak Novia. Pak Cosi Pratama mengatakan bahwa ini adalah rekayasa untuk restarting ekonomi dunia. Menurut dia, sebelumnya dia cuma mengeluh bahwa teman-temannya yang bikin APD itu dipangan karo wong Kementerian Kesehatan. Jadi Anda tahu ya, dalam keadaan normal saja nek kue iki pejabat terus kue duwe opsi tunggal untuk membeli sesuatu, maka kue yang golek perusahaan untuk partner terus mesti regane kok unggah-unggahke ke markup ora karuan. Jadi misalnya APD apa atau alat yang kita import dari Amerika atau dari Korea atau dari Cina yang harganya cuma $1.08 itu setelah kita pakai di sini, orang yang jadi konsumen kita suruh bayar 300.000, berarti itu hampir 10 kali lipat dari harga aslinya, minimum 8 kali lipat. Jadi kita bisa melakukan kapitalisasi atau komoditisasi keperluan kesehatan yang disebabkan oleh corona ini. Nah, restart ini kita pakai. Jadi restart ini dilakukan secara global karena ekonomi dunia sudah bangkrut 120%. Global ya, internasional ya. Nah, itu tidak bisa diatasi kecuali dengan force restart, dengan memaksakan restart. Nah, restart ini bisa ada beberapa skala. Satu, economic, global economy. Nomor 2, nasional ekonomi. Dan ketiga, ma'iyah ekonomi atau ma'iyah life ya. Jadi kalau kita tidak kodal ya apa? Tidak mempan secara nasional karena Fir'aun kita itu betul-betul hanya bonekanya Haman dan Korun, sehingga dia tidak bisa diajak berpikir sampai sejauh itu. Sehingga itu juga yang kita khawatirkan kepada rencananya Busro yang kemarin pagi. Ya, kata restart itu minimum kita pakai di keluarga kita. Jadi kita harus melakukan force restart atas keluarga kita dan hidup kita. Untuk hal-hal yang kita gagas sendiri dan kita tentukan sendiri, kita putuskan sendiri. Syukur Ma'iyah secara lebih menyeluruh punya cara berpikir atau punya eksplorasi dan penelitian untuk restart kehidupannya. Baik restart spiritual, restart intelektual, restart restart kehidupan keluarga, restart apapun saja, tapi ini kita sedang restart. Kalau Anda jailbreak iPhone ya respring namanya, respring. Tapi ini yang lebih umum kan restart. Jadi kita ini tidak hanya hard reset, ini tidak hanya soft reset, tapi ini hard reset karena menyangkut yang hardware dari keluarga, dari urusan kehidupan kita. Ini force hard reset. Saya kira kita pakai istilah itu toh. Dan saya kira itu yang dimaksud Mas Toto bahwa Ma'iyah sedang berada di dalam posisi di mana kita akan lebih hebat kalau kita bisa menentukan formula dan kadar atau ukuran dari restart yang kita lakukan di Ma'iyah atau untuk keluarga kita masing-masing. Sekarang teman yang ahli ekonomi tolong browsing dilihat aliran uang 2 bulan terakhir ini ke negara mana. Anda tahu kalau sudah urusan penyakit kan hukum tidak berlaku. Jadi misalnya kue saiki ning rumah tanggamu kue menek klopo sebul klopone ngambruki omahe tanggane kan kue tetap kena pasal toh. Kue pakai kendaraan sembrono mencelakakan kendaraan lain kan kue kena pasal. Tapi Cina main-main di Wuhan kemudian menimpa seluruh dunia kan dia tidak kena pasal.
Artinya hukum internasional juga belum tertata dengan baik, sehingga Cina tidak mendapat hukuman apa-apa dari virus corona ini. Saya ini selama corona itu tidak pernah telat sholat malam. Dan tidak hanya sekali sholat malam. Pokoknya aku urung ngantuk sholat meneh, urung ngantuk sholat meneh. Saya mohon betul kepada Allah supaya dituntun, supaya dikasih tahu oleh Allah. Dan sampai hari ini saya belum mendapatkan sesuatu yang cedor dari Allah. Artinya saya tidak menyalahkan Allah, yang saya salahkan adalah saya memang belum sampai kepada tingkat ma'rifatullah yang memungkinkan saya bisa menjadi receiver dari hidayah-hidayah Allah. Gitu itu Mas. Apa? Ya. Piye ta? Takon. Kan ana apa ayate Mas Is sing perubahan nasib itu saka apa ki Arab itu. Ya, kemarin dengan Busra saya ungkapkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin, tak dihafal kita. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, di maknya saya sudah sering tanyakan. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya. Yang sama sing tak kritisi, kenapa kaum dudu umat apa dudu negara dudu. Oh, itu soal bahasa toh. Iya, kuwi kaum lah klaster kauman, kuwi kaum perkauman. Jadi makyah itu menurut saya kaum iya. Dudu umat, dudu. Nah, aku suka ayat lho kuwi kaum iki lho sing penting yang saya garis bawahi adalah kenapa tafsir Bahariyah. Nah, saya kira globalisasi juga akan tumpul ketika menghadapi kaum gitu. Dengan catatan tadi kaum sing duwe cara berpikir makyah. Oke toh. Saya kira maksudnya Mas Toto jelas ya. Di luar soal kaum tadi, bahwa kalau di makyah kan pertanyaan gini, janjane sing fakta pelaku perubahan ki Allah apa kaumnya kuwi. Di makyah kan kita simpulkan sepanjang kaumnya sendiri berniat dan berbuat untuk merubah, maka Allah akan berbuat lebih dahsyat untuk merubah itu. Jadi sebenarnya pelaku utamanya tetap Allah kalau saya. Tetapi harus dimulai oleh kaum itu sendiri. Nah, jadi saya kira diskusi kita sangat jelas, makyah ini harus restart benar sekarang. Dalam artinya itulah sebabnya saya minta di web ada diskusi, misalnya diskusi pertama soal restart makyah ya. Restart makyah dalam berbagai dimensinya, pemetaannya, strateginya dan seterusnya gitu. Itu yang dimaksud Mas Toto, ayat yang dia hafal ternyata enggak lah. Ya seorang mungkin lah. Kui njaluk Kiai Tohar apal ayat ki lak padha karo mangan asem njaluk legi gitu. Tapi intinya memang malam ini kita menyepakati insyaallah bahwa kita harus punya kesadaran restart ya, kesadaran respring, kesadaran untuk memulai kembali, mengenalkan kembali. Menurut Dr. Pri tadi, Indonesia punya kesempatan yang baik andaikan kita punya kepemimpinan yang memiliki kesadaran dan determinasi soal itu. Tapi kan kita tidak punya. Kita hanya punya Fir'aun, itu pun yang bekerja adalah Haman sama Korun. Nah, jadi sehubungan dengan ayat perubahan tadi piye toh kesimpulan itu? Ya, menurut saya mikirnya rada cilik-cilikan ndek. Ya kaum ki ya sebetulnya republik apa negara ya bisa dibangun di dalam kaumnya itu dengan teritori yang terserah kita. Tapi intinya bahwa kita harus merebut kedaulatan di situ sebetulnya apa saja. Kedaulatan belajar, kedaulatan pangan, kedaulatan apapun saja yang itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Dan itu gotro-gotrone itu wis ketok, sangat mungkin bisa gitu. Tapi ya aku ya ora mikir dari Sabang sampai Merauke, mergo ora cukup prasyaratnya gitu, dan yang dimungkinkan perkauman itu juga akan lahir di mana-mana gitu.
Dan ini menurut saya menjadi perubahan yang fundamental dibandingkan revolusi yang hanya karena dimobilisasi. Itu tentu saja pasti akan butuh waktu panjang yang mungkin nganti tekan aku mati orang untuk beruh hasilnya gitu. Tapi itu yang membuat apa namanya? Ojo sik tok, ojo sik tok. Ojo sik. Ya, kira-kira kan ya butuh 50 tahunan iki, tapi saya kira Apa-apa sih 50 tahun kan kowe isih 100 tahun. kira-kira kalau saya melihat Nabi Ibrahim 145 kok umure. kalau saya melihat fenomenanya di masa corona ini ono wujude ngono-ngono kuwi, dan itu tidak dimobilisir, itu tidak ora digerak. Kalau kapitalisme tadi kan memobilisir melalui maklar-maklar jane iki ora ono sistem ekonomi, sebenarnya yang ada adalah maklar. Nah, masalahnya maklar kuwi ora ming maklar sapi ngono kae, maklar ki ya iso nang pemerintah, iso nang DPR, bisa di mana saja gitu. Nah, sekarang maklar tidak hanya maklar barang, tapi juga sudah maklar cara berpikir, maklar apa jenenge macam-macam, bahkan agama wae iso dimaklari gitu loh. Nah, itu yang ya kita kembali lagi bahwa pilihan jeneng negeri makyah ki ora kleru ya. Negeri makyah itu ya aja dibayangke saka dari Sabang sampai Merauke. Negeri makyah ya ada pada tadi perkauman tadi. Teritorialnya adalah nilai toh. Ya. Di mana dia berlaku itu situ. Kira-kira itulah, dan saya kok agak optimis ya melihat fenomena ini dengan berbagai geliat teman-teman, terutama teman-teman makyah yang saya amati, dan kuwi ora ana sing perintah, ora ana sing memobilisir, tetapi dengan kesadarannya, dengan lakunya itu ora seragam, berbagai macam anunya macam-macam yang dilakukan itu beraneka macam, tidak seragam. Itu yang menurut saya agak punya optimisme melihat teman-teman jamaah makyah terus terang. Kecuali kalau kita gerakan dari sini, mbok ngene-ngene, enggak, mau kita juga enggak ada istilahnya instruksi kayak apa, itu enggak ada, tetapi dengan semangat kebersamaannya, dengan semangat bebrayanya teman-teman sudah mulai bergerak di masing-masing tempat gitu. Dan saya yakin pada tahap berikutnya juga pasti mulai bersinergi, mulai saling berkorelasi antara yang di tempat satu dan tempat yang lain. Saya kira itu dulu ya. Oke, saya transfer ke Helmi untuk soal diskusi di web itu menyerap sebanyak mungkin pemikiran teman-teman makyah soal restart. Istilahnya restart ini daripada kita itu di restart oleh dunia, kita harus restart sendiri dan tidak terlalu tergantung kepada restartnya dunia, karena mau tidak mau secara global ini terjadi restarting ekonomi dan peradaban. Nah, kita harus restart sendiri. Syukur ada peluang untuk restart Indonesia. Kalau tidak ya sing jenenge kaum tadi. Jadi malam ini ada tafsir yang memastikan bahwa makyah itu sebuah kaum. Kaum itu pedomannya adalah sangat substansial dan esensial. Sebagaimana dalam Islam dikenal bahwa ada masjid hardware, ya kuwi masjid-masjid kae, ada masjid yang sifatnya software. Di mana saja engkau bersujud, di situ menjadi masjid kan gitu. Nah, makyah saya kira adalah yang kedua itu. Di mana saja kita bermakyah berarti Anda adalah bagian dari teritorial makyah. Gitu. Itu kemudian teman-teman sekalian, nek saiki salah satu bayangan simulasi restart tadi itu pada penghidupan kita masing-masing. Kita perlu mengidentifikasi, kalau yang saya kenal itu ada 4 level. Iya,
bisa dari diri sendiri dan keluarga dan seterusnya. Nah, ada 4 level walayah. Walayah itu kewalian atau wali-walinya Allah. Orang-orang yang menjelmakan Allah di dalam hidupnya. Jadi disebut wali Allah itu. Ana wali Allah sing penguripane iki ngemis, ki sing paling level keempat ya. Jadi kudu ngemis rono rene. Dan saya ketemu sama wali-wali pengemis ini sangat banyak. Di zaman kecil saya maupun remaja saya, dan saya kenal namanya dan saya kenal daerahnya. Kemudian ada wali Allah yang min haitsu la yahtasib, wali Allah yang penting dia ikut berbuat baik, ibadah sregep, maka akan dipermudah Allah untuk mendapatkan, itu rumus surat apa ki ya? Sing mayatagila yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Thalaq ayat 2 dan 3. Itu wali tingkat kedua. Wali yang tingkat ketiga adalah ibunya Nabi Isa. Jadi kowe iki urip ora urip karo keluargamu iki disuguhi karo malaikat Jibril langsung. Jadi sekarang ini kan kita mengalami kesulitan, ono sing sulit banget, ono sing sulit tok, ono sing agak sulit, ada yang mudah, tergantung tingkat kualitas walayah di dalam jiwa kita masing-masing. Nek kaya ibune Nabi Musa kan kudu lockdown di dalam kamar, ora tau metu nang ndi. Ning Jibril selalu datang membawa makanan sehari 3 kali. Apik banget to nek kowe karo anak bojomu ning omah wae njur Jibril teko ngeteri lotek gitu. Sambil YouTubean teko kiriman juga malaikat Jibril kan apik banget. Tingkat yang tertinggi adalah tingkat Khidir. Dia kun fayakun saja, pokoknya arep mangan apa mangan ning ndi kuwi sak karep-karepe dhek akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kita berada di mana? Saya kira kita tidak akan mengemis-ngemis juga, tapi kita akan bekerja. Apapun saja yang bisa kita lakukan, kita tetap bekerja. Anda tahu saya sekarang sudah selesai penulisan buku puisi saya yang terbit selama corona. Sebelumnya sudah ada 2 buku, yang terbit baru 1, berarti ada 3 buku ya. Jadi ini sekarang sedang di layout buku puisi yang saya tulis selama lockdown ini. Sebanyak 99 puisi plus 33 puisi. Dari 132 puisi. Sekarang sedang di layout dan sedang ditimbang-timbang gimana hurufnya, font apa, terus judulnya nganggo hiasan piye itu sedang ditimbang-timbang. Nah, itu tidak menghasilkan uang teman-teman sekalian, tetapi kan saya membuktikan kepada Allah bahwa saya bekerja, bahwa saya melakukan apa yang Allah amanatkan, dan saya menyampaikan apa yang Allah titipkan kan gitu. Nah, maka Allah akan membalas insyaallah min haitsu la yahtasib. Karena rumus ayat At-Thalaq 2 dan 3 itu. Saya kira itu ekstra, bukan informasi, ekstra penglihatan saya aja bahwa ada 4 macam walayah itu, 4 level. Ada seorang wali di daerah Mojokerto di masa saya kecil yang kerjaannya itu pulang 1 bulan tapi pergi 1 tahun lah kira-kira gitu. Nah, selama dia pergi dari pesantrennya itu dia mengemis kemana-mana, berpakaian sangat jelek, kumuh, dan dia kemana-mana mengemis. Terus nanti bulan kesekian dia balik ke pesantrennya, terus nanti sebulan kemudian dia balik lagi mengemis lagi. Terus ada juga waliullah yang menjadi gelandangan di sebuah pasar di Pasuruan. Kemudian semua wali-wali yang lain juga mengenalnya, dan ketika dia tiba-tiba ada di Semarang, di Kendal, di sebuah pasar, dia disapa oleh wali yang lain, disebut namanya, terus dia marah. Asu bajingan, aku iki wis singidan ora karo-karuan malah kok sebut jenengku. Nek ngono tak mati wae, wis mati deh. Apik ya Mas iki. Apik banget iki. Dadi nek wali ngomong wis tak mati wae, mati Mas.
Ngono kuwi apik banget iki. Nek rasa ngomong ngono ya.